Apakah Pak Baik. Jamudur? Begini, SMP Cinta Raya 3 sudah mengerjakan beberapa tahap, mulai dari visi, misi, tujuan, menggali ide, prestasi, dan semuanya sudah. Hanya kesulitan bagi kami sementara sekarang adalah model kurikulum. Di tingkat ini tim kami masih bekerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua, maka nanti pembicara dari POP ini tolong dibantu kami bagaimana membuat model kurikulum yang sesuai dengan modul yang ditawarkan, walaupun kami diberi kebebasan memilih. Yang kedua, keunggulan kurikulum tahun 13 oleh pemerintah, memang ada satu pendidikan karakter. Harus kita akui ini. Di kurikulum buatan pemerintah tahun 2013 ada tertuang karakter. Tetapi sejauh mana karakter ini dikembangkan tidak ada. Maka inilah tugas kita. Begitu pola pikir kami. Karakter yang dibangun di kurikulum 13 kami padukan dengan karakter Santo Joseph. Saya ulangi, karakter yang di kurikulum 13 kami padukan dengan karakter Santo Joseph bersatu sehingga menggali sebuah budaya. Masalahnya Ibu Pita adalah masih sulit menggali budaya yang sebenarnya yang berkembang di sekolah SMP Cinta Raya 3. Maka sampai saat ini kami sudah membuat, kalau di SMP Cinta Raya 1 Dalihan Natolu, kami ambil dari sebuah lagu yang menarik, Anak Kokido Hamoraon Diau. Ini juga sedang kami gali. Kenapa Nahum Situmorang pencipta lagu ini sampai membuat Anak Kokido Hamoraon Diau. Kami lagi banyak bicara tentang ini. Baru yang berikut adalah masih banyak dokumen-dokumen, katakanlah seperti Santo Joseph. Santo Joseph pelindung kita masih sebatas lokakarya. Belum ada dokumen-dokumen dari gereja atau dokumen lain yang menguatkan Santo Joseph yang berkarakter bersatu. Sekali lagi, satu hal yang menjadi kesulitan kami adalah setelah masuk ke modul 8. Maka pembicara kalau boleh juga membantu setiap sekolah di mana kelemahan-kelemahan kekurangan. Kami kesulitan di model kurikulum. Yang kedua, dalam modul 8 itu ada tujuan. Karena disuruh kita menciptakan, mendesain kurikulum yang sesuai dengan budaya sekolah kita. Maka terima kasih. Dan kami sekarang adalah ikan karakter. Tapi tidak dikembangkan. Tugas kami SMP Cinta Raya 3, bagaimana memadukan karakter ini dengan karakter Santo Joseph, dengan budaya sekolah, yang sungguh diperkuat oleh dokumen-dokumen. Terima kasih Ibu Pita, begitu dari kami SMP Cinta Raya 3. Pak Silalahi. What? Silakan Suster. Bisa bertanya? Apa? Boy Manukun. Bisa Suster, bisa. Oke. Tadi yang di budaya yang mau dikembangkan, mau diapakan, mau diangkat, Anak Kokido Hamoraon Diau kan? Iya. Nah, boleh. Itu memang bagus sekali. Kami juga awalnya kira-kira berpikir seperti itu kan. Tetapi kemudian setelah kita gali sampai ke lagu itu lebih pada spiritualitas sebagai seorang guru. Spiritualitasnya guru. Artinya saya harus berjuang.
untuk bagaimana supaya anak saya itu maju, berkembang, kan? Benar. Nah, lalu untuk apanya untuk siswa? Ya. Kira-kira bagaimana itu dihubungkan supaya anak Kokido Hamora juga menjadi spirit bagi siswa? Supaya itu juga Baik. Terima kasih, Sister. Sekarang yang menjadi perhatian untuk kami adalah berdasarkan riset yang kami buat sementara bahwa perkembangan SMP Cinta Raya 3 mulai terbentuk tahun 1984 sampai 3 tahun terakhir kami kesulitan mencari siswa. Itu riset. Tetapi 3 tahun terakhir ini SMP Cinta Raya 3 jangankan cara adalah 2 hal yang membuat ini, yaitu prestasi dan karakter. Inilah di SMP Cinta Raya 3. Maka kami menggali, karena sekian tahun kami merasa kesulitan menemukan anak koki, maka sekarang lebih mudah lah katakan, sehingga kami terfokus. Anak yang kami maksud adalah siswa itu sendiri. Harap mengerti, Saudara, siswa SMP Cinta Raya 3 dari berbagai daerah pelosok. Perluasan, si Batu-Batu, Persaoran, si Bolangit. Nah, yang hidup dari petani. Bahkan uang sekolah pun dibayar sekali 3 bulan, sekali 6 bulan setelah panen. Maka ini gambaran kami sementara. Begitu, Sister. Begitu penjelasan kami, karena kami anggap guru-guru SMP Cinta Raya 3 juga orang tua dari anak-anak kami yang sudah, ya mudah-mudahanlah bisa kami bina. Terima kasih. Baik, Bapak Jamudur Silalahi, tadi di awal juga kegiatan kita ini adalah saling bersharing ya, saling bersharing. Saya juga tidak bisa memutuskan harus dibeginikan. Bahan yang Bapak Ibu dapat, suster Bapak Ibu dapat itu sama saja seperti yang saya dapatkan. Saya tidak bisa berani memberikan harus begini, harus begitu ya. Kita di sini sharing. Mungkin kesulitannya Bapak Jamudur Silalahi di SMP Cinta Rakyat 1 mungkin bisa terjawab dari unit yang lain yang mungkin sudah mencoba. Hanya tetap saya mengingat kata-kata dari narasumber kita pada saat FGD pertama kemarin, mari kita menuangkan ide-ide yang ada di pikiran kita itu menjadi dokumen kurikulum, supaya ide-ide itu tidak hanya hilang begitu saja. Ya Bapak Ibu, kalau namun mau memberi solusi apapun, saya juga tidak ada sampai ke situ saya kan, karena bahan, sekali lagi, bahan yang Bapak Ibu suster kepala sekolah, Bapak Ibu instruktur yang dapatkan itu juga yang saya dapatkan sebagai fasilitator, tidak lebih. Nah, makanya kita diadakan FGD untuk kita saling sharing bagaimana kesulitannya di Cinta Rakyat 3, apakah boleh dilihat dengan kelebihannya mungkin dari Santa Maria Tarutung, mungkin dari Balige, dan yang saya ingat selalu di pelatihan kepala sekolah, di pelatihan instruktur selalu ada bertanya, adakah draft khusus untuk kami membuat kurikulum itu? Dan moderator dan narasumber selalu katakan itu tidak ada. Kita dimerdekakan dengan itu, kita membuat sendiri. Hanya diawali dengan kita mau menuliskan apa yang ada di pikiran kita. Ya, rencana-rencana apa yang ada di pikiran kita itu kita coba kita tulis menjadi bahan untuk kita, bukan hanya sekedar di pikiran kita. Mungkin itu, suster, Bapak Ibu guru, suster, Bapak Ibu kepala sekolah beserta instruktur, disinilah kita saling menggodok kekurangan dan kelebihan kita, kelebihan sekolah kita masing-masing. Makanya tadi di awal diberikan draft untuk kita, bagaimana menceritakan apa yang sudah dan apa yang mungkin peningkatan dari FGD pertama ke FGD yang kedua, FGD yang kedua ini. Mungkin begitu. Saya
propisiat untuk SMP Cinta Rakyat 3 yang mungkin sudah langsung bekerja keras dalam menentukan visi dan misi. Yang kemarin saat FGD 1 dikatakan mungkin visi dan misi yang lama itu sudah tidak lagi bisa menghidupin atau mendukung untuk tujuan yang ada di SMP Cinta Rakyat 1, di SMP Cinta Rakyat 3. Atas kerja kerasnya, ya mari lebih lagi Pak, bersama dengan tim kurikulum supaya mendapatkan yang lebih baik lagi. Mungkin ada dari yang lain menambahkan atau men-sharingkan sudah sampai bagaimana yang kurikulum yang akan dibuat di sekolah kita masing-masing. Oke, mungkin dari Suster Maristella. Mikrofonnya, Suster. Suster boleh mendengar mikrofonnya? Nah, ini sudah? Oke, Suster. Oke, sudah kedengaran? Baik, Suster. Nah, baiklah Bapak Ibu Suster. Nah, kalau di tempat kami memang masih dalam proses untuk penyusunan kurikulum ini. Tetapi dalam pemikiran saya, ya istilahnya memang benar bahwa kalau kita sudah ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Makanya setelah saya mengikuti diklat dan kita juga diskusi dan lain sebagainya, jadi seperti yang tadi Suster Penansia katakan itu, ya memang kita buka-buka lagi kurikulum, dipahami dan dari situlah kita evaluasi dokumen yang sudah kita buat itu mau bagaimana lagi untuk dibuat setelah mengikuti diklat ini. Nah, maka saya itu mencoba dalam arti seperti yang kita sudah ikuti, memang sudah ada kurikulum. Nah, tetapi kita diberi masukan lagi supaya kita bisa revisi dan kita kembangkan kembali setelah ikut dengan program organisasi penggerak ini. Jadi yang saya bisa lihat, memang di muatan kurikulum itu yang bisa dikembangkan. Dan itu bisa dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Nah, seperti misalnya di tempat kami memang mungkin masih kurang untuk pengembangannya, atau seperti yang tadi contohnya kita sudah mulai mendalami nilai-nilai Santo Yosef dan muncul slogan bersatu. Dan memang dalam pikiran saya slogan ini pun saya pakai misalnya atau kami pakai langsung di SMP Santo Yosef Lintong di Huta, tidak jadi masalah karena memang sudah bagus juga slogan itu. Nah, tetapi misalnya bagaimana itu dikembangkan atau dibuat itu dalam muatan kurikulum. Nah, mungkin inilah yang juga saya minta pencerahan. Contohnya, misalnya saya itu mengambil satu mata pelajaran, misalnya itu bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada mengajarkan tentang waktu. Nah, dalam waktu ini kalau misalnya orang Inggris itu katakan itu ada time is money. Nah, bagaimana itu sampai misalnya di dalam budaya lokal? Nah, dalam bahasa Batak Toba, karena mayoritas Toba yang di Lintong di Huta ini, ada itu dikatakan, leleng adong nadi paimana, hatop adong nadia duna. Nah, berarti di sini ini bisa cocok karena memang waktu itu berharga. Nah, jadi orang pun ada di situ. Kalau dia mau cepat, berarti ada yang dikejar. Dia terlambat, ada yang ditunggu. Nah, bagaimanalah ini disatukan? Berhubungan dengan misalnya nilai dari Santo Yosef itu ada satu, bertanggung jawab, berkenaan dengan disiplin. Nah, mungkin inilah satu yang misalnya bisa saya bagikan, seperti itulah kita muat itu misalnya di kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan topik yang mau kita ajarkan. Nah, inilah yang saya coba untuk disinkronkan sehingga nanti muncullah memang kurikulum yang baru itu setiap
guru mata pelajaran, dia bisa membuat satu ada pemaparannya di dalam kurikulum itu, dan itulah nanti kita masukkan menjadi satu dokumen. Nah, tetapi dalam arti ini masih dalam proses untuk kami kerjakan. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Tetapi tetap prosesnya kita coba, kita tulis, kita tuangkan menjadi sebuah dokumen yang akan kita kembangkan menjadi sebuah kurikulum di sekolah kita. Baru saya terpikir ada itu tadi, Suster, Hatop adong nani lubana, liling adong nani paimana. Selama ini mungkin saya pribadi tidak tahu apa arti itu tadi. Ternyata boleh kita bawa ke disiplin anak-anak ya, Suster ya. Mungkin ada dari Suster, Bapak Ibu yang lain yang menanggapin atau memberikan masukan untuk evaluasi kita hari ini. Baik, mungkin tidak ada. Kita sudah dalam FGD pertama membicarakan core value dari tiap-tiap sekolah. Saya pribadi juga mungkin berpikirnya begini, Suster, Bapak, Ibu. Bagaimana ya, seperti kami tadi budaya yang mau ditanamkan itu, saya sampai lupa. Ya, core value-nya bersatu. Dalihan natulu. Budayanya adalah dalihan natulu. Yang ada di bayangan saya, memang tadi Suster sudah katakan akan anak-anak mencari sendiri, merdeka belajar, mencari sendiri ya, mencari sendiri, menemukan. Hanya masih belum tahu saya di dalam pikiran saya ini bagaimana ya nanti bisa menerapkan sama anak-anak core value. Ya, sekarang di pendidikan ini merdeka belajar sangat ditanamkan, kan? Merdeka belajar, anak menemukan sendiri. Kita tinggal menuntun, kita menjadi ngemong anak-anak. Kadangkala yang ada di pikiran saya itu bagaimana kami nanti masing-masing guru bidang studi menanamkan itu. Yang merdeka belajar ini artinya kita tidak menuntut anak, kita menuntun. Yang kadangkala kita tahu anak SMP saat ini, dan mungkin dimanapun, tidak hanya di sekolah kami, yang kadangkala harus dipaksa dalam hal belajarnya. Nah, kalau kita meminta kesadaran anak ini, mungkin bagaimana kita katakannya, ya mungkin ada 25% dari anak kita yang memang mau sadar, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimanalah, yang ada di bayangan saya selalu, bagaimanalah nanti kami membuat anak ini supaya benar-benar menghidupi core value dan nilai-nilai budaya yang akan ditanamkan di sekolah kami masing-masing. Yang notabene-nya anak-anak sekarang bahasa Batak pun mungkin sudah tidak tahu. Mau kita bilang juga seperti yang kata Suster tadi, hatop adong nani lubana, leleng adong nani paimana. Ya kalau kita tidak tanamkan disiplin memang mulai saat ini sama anak-anak kita, mungkin sampai besarnya. Dan lagi saya sering mendengar orang tua mengatakan, "Dak ada anak depe, dangat tusan nai, tunggu-muruk pe dangnya tusi." Gitu ya, Suster, Bapak, Ibu. Mari kita saling bersharing untuk hal itu. Mungkin dari Cinta Rakyat 3 bisa memberikan ide. Mungkin begini, mungkin dari Tarutung, mungkin dari mana. Mari kita bersama, Suster, Bapak, Ibu, memberikan tanggapan-tanggapan kita. Baik, Pak. Masih boleh dari saya? Boleh, Pak. Kita di sini diskusi, tidak ada batasannya, Jangan Pak. Karena Pita Silalahi dengan Jamuru Silalahi. Oke, Orang semua, Bapak. semangat. Baik, terima kasih. Sepanjang yang bisa kami lakukan merdeka belajar di SMP Cinta Rakyat 3, terutama di masa pandemi ini,
adalah sebagai berikut. Dalam Merdeka Belajar itu, di mana guru dan siswa dituntut untuk berkreatif dan inovatif. Begitu dulu. Tetapi pada masa pandemi ini, mungkin pengalaman ini akan menarik untuk bagi orang, tapi bagi kami sendiri sangat menarik. Ketika di pandemi ini justru di SMP Cinta Raya 3 kami menjumpai siswa yang tidak mengabsen, katakanlah sampai 3 hari. Artinya tergolong tidak aktif selama PJJ selama PJJ. Dan mungkin ini akan menjadi sebuah karakter untuknya yang berhubungan dengan budaya kami yang kami gali, anak Kokido Hamoraon Diau, untuk mempertegas suster dari SMP Cinta Raya 1. Kadang kami setiap dalam 2 kali, 3 kali seminggu, saya bersama wali kelas begitu banyak mengunjungi anak-anak yang tidak aktif. Nah, 1 kali dikunjungi, 2 kali sampai 3 kali. Artinya apa? Setelah kami kunjungi ke daerah-daerah, ya sampai ke Sebelangit kami pergi mengunjungi, perjalanan yang sangat jauh. Tapi apa yang kami terima adalah setelah terjadi kontak dan komunikasi dengan orang tua, maka mereka juga aktif mengisi absen, membuat tugas-tugas, bahkan melaksanakan tugas-tugas sekaligus membayar uang sekolah. Kan begitu. Nah, ini yang kami rasakan beberapa bulan ini, sehingga muncul di ide kami tim perumus bahwa anak Kokido Hamoraon Diau pada nilai spiritualnya adalah mengunjungi mereka para siswa yang tidak aktif. Kira-kira begitu, Ibu Pita. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamudur. Mungkin ada dari kemarin juga ikut si FGD pertama, Praterka atau Bruder Benat Simbolon CMN. Pasti mungkin banyak masukan dan ide-ide yang hebat dari Frater Benat Simbolon. Terima kasih Ibu, selamat siang. Maaf kalau saya jarang berbicara, karena saya berbicara. Baik Bapak, saya senang mendengar sharing-sharing, terutama tadi dari Bapak Jamudur Silalahi dan Ibu. Menjadi kebiasaan untuk kami bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai nilai-nilai bersatu yang dari Yayasan Santo Yosef itu. Kami ada kebiasaan itu, misalnya pagi sebelum dan siang sesudah mau pulang sekolah itu tetap ada doa seperti itu. Lalu menanggapi bagaimana misalnya tadi memasukkan dalian atau anak koki doha moraun diau, maaf saya tidak terlalu jago berbahasa Batak, memasukkan itu misalnya bagaimana mensosialisasikan itu menjadi sesuatu yang dengar Frater. Hah? Frater lembut sekali suaranya, saya sampai kirain. Oke lah, saya tambah lagi, keraskan. Tambah volume. Iya, Suster Penan selamat siang. Selamat pagi. Sudah siang ini, sudah jam 11. Ya, kalau Ibu Pita tadi sharing bagaimana kami guru mata pelajaran memasukkan dalihan Natolu tadi ketika dalam proses pembelajaran, saya rasa ini cara yang nggak terlalu sulit menurut saya seperti itu. Pertama-tama kalau saya pikir jangan menjadikan mereka sebagai objek pembelajaran kita seperti itu. Itu dulu yang menurut saya. Jangan menjadikan mereka sebagai objek, tetapi mari kita bersama-sama menjadi subjek pembelajaran. Jadi sama-sama belajar seperti itu. Saya rasa dengan menghargai mereka yang seperti itu, anak-anak akan lebih enak untuk diajak untuk belajar bersama seperti itu. Jadi wawasan mereka juga akan apa. Juga jangan lupa kita menanamkan nilai-nilai itu. Saya rasa dalam setiap proses pembelajaran,
saya misalnya sebagai guru matematika tidak salah kalau saya mengajak mereka untuk misalnya kembali misalnya ke 10 perintah Allah atau bagaimana pelan tapi perlahan tapi pasti saya rasa lambat laun nilai-nilai itu akan tertanam ke dalam diri mereka. Seperti itu. Sama seperti kami ketika pertama kali kami melaksanakan proses tatap muka, tidak ada sama sekali sapa dari anak. Tidak ada sama sekali. Tapi kami mencoba kayak kalau melihat guru atau temannya tundukkan kepala, katakan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi. Maaf Frater, enggak dengar sama sekali. Apakah mungkin hanya saya yang tidak mendengar atau memang jaringannya yang? Saya tidak tahu, tapi di sini bagus sih sinyal kami. Mungkin sinyal saya ya. Saya dengar. Iya, jadi seperti itu Ibu Pita. Kalau pembiasaan itu sangat penting. Jangan jadikan anak-anak sebagai objek pembelajaran, tapi kan mereka sebagai subjek. Lalu tidak salah kalau memberikan sapaan kepada mereka terlebih dahulu. Jangan mengharapkan mereka yang menyapa terlebih dahulu. Tapi bagaimana kita mereka kan akhirnya seperti anak-anak kami akhirnya sekarang sebelum kita sapa mereka sudah menyapa kita seperti itu. Begitulah cara-cara menanamkan nilai anak Wikido Hamurandia sama saja. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih masukannya Frater. Mudah-mudahan kita semua boleh nanti menanamkannya untuk kita masing-masing di tempat kita, di sekolah kita masing-masing. Mungkin tidak ada dari yang lain, mungkin Pak Lukman Haryansyah boleh menambahkan Pak, bagaimana yang ada di sekolah kita? Sebentar Bu, sebentar. Oh, Baik. Baik Bu, sebentar Bu. Kedengaran Bu? Boleh Pak, kedengaran Pak. Jadi yang ngomong tadi itulah kepala sekolah saya, kepala sekolah kami. Iya. Dari prateri itu sudah melihat semua situasi di sekolah kami. Memang prateri itu masih umurnya masih di sini ya, masih katakanlah masih belum lama gitu. Tapi udah memang sudah prateri itu sudah bisa membina kami, memimpin kami dengan modelnya. Kan tadi sudah dibilang tidak sebagai objek, tapi berlakulah sebagai subjek. Dan sangat berpengaruh sekali. Kalau kami sebenarnya Bu di SMP Budi Dharma sebelum ini pun sudah kami tanamkan nilai-nilai budaya lokal. Contohnya salam, sapa, senyum. Itu sebenarnya sudah masuk ke ranah patun hanguluan tois hamagoan. Cuma kami belum diaplikasikan ke model kurikulum, belum kami sampai merubah ke visi dan misinya. Sehingga penanaman budaya Korvelu patun hanguluan tois hamagoan itu sudah terlaksana dengan baik, tapi belum di visi misi, belum tertulis. Nah, begitu Bu. Oke. Pak. Dan kami sebenarnya berharap ada misalnya panduan teknis-teknis seperti suster tadi udah jelas sekali ya, suster dari suster Boris Yombing tadi. Saya sudah pikiran kami sudah terbuka bagaimana mereka memasukkan nilai-nilai itu. Itu sebenarnya yang kami inginkan. Ada baiknya kita terbuka semua, kan begitu kan Ibu kan? Iya, Pak. Ada baiknya juga dari pihak yayasan yang menyelenggarakan apa ini terbuka juga sebenarnya bagaimana programnya di sekolah mereka, Pangudi Luhur. Itu sebenarnya yang pengen kita lihat sehingga kita kan bisa istilahnya entah inspirasi, entah berubah, entah apa, bagaimana mereka berhasil. Kan itu sebenarnya yang kita inginkan Bu, makanya kita sharing-sharing. Oke Pak, mungkin dari sharing kita ini yang akan membawa kita masing-masing. Contoh tadi dari Suster Sabar Sihombing sudah memberikan masukan dan sudah membuat Bapak mungkin lebih terbuka lagi gitu. Yang tadinya Bapak sudah tahu gitu. Dengan sharing di sini akan lebih menguatkan lagi. Mungkin itu ya Pak ya. Kalau yakinlah. Dari Suster itu tadi Bu, model kurikulumnya sudah dalam pikiran saya. Pembahasan kita ini sudah hampir mengerucut gitu Bu. Sudah hampir
mencapai inti, dan memang itulah yang kita inginkan. Jadi jangan lagi misalnya hanya menggali dari pertama kita kan terus hanya menggali korpelu, padahal kita sudah tahu sebenarnya. Cuma bagaimana cara mengaplikasikan ini ke dokumen kurikulum. Begitu Bu, terima kasih Bu. Iya Pak. Baik, Pak, Belajar makanya kita, Pak. iya, kita di sini Pak sama-sama belajar. Pun saya di sini jadi coach bukan berarti pengetahuan saya lebih banyak dari pengetahuan Bapak. Mungkin Bapak sudah sekian puluh tahun jadi PKS kurikulum, udah mengerti tentang kurikulum. Saya yang hanya masih mungkin tahunya sebiji sesawi aja Pak. Jadi Halo, Bu. inilah. Halo Bu, jangan menyatakan seperti itu Bu. Kita sama-sama di Katolik. Itulah Kalau Pak, makanya saya bilang. Di Katolik samanya disiplinnya, sama apanya semua. Makanya Jadi, saya katakan Pak, FGD ini kita boleh saling sharing. Kita saling sharing, mungkin yang ditahu SMP dari tadi Bali G, boleh kami pakai. Tapi kan masing-masing kita sekolah pasti punya ciri khas khusus. Ciri khas khusus. Mungkin juga pangudi luhur tidak mau memberikan ciri khususnya, makanya kita seperti ini kan, kita mencari, menggali sendiri sampai itu ciri khas kita. Seperti tadi, mungkin nanti kalau bisa diterapkan di SMP Cinta Rakyat 1 Dalihan Natolu, yang sampai sikapnya boleh yang kita lihat akan jauh dari kenakalan-kenakalan dari laki-laki ke perempuan, tuh itona, gitu ya Pak ya. Mungkin nanti ujungnya, oh ini ada ciri seperti inilah lulusannya SMP Cinta Rakyat 1. Oh inilah lulusan dari Bali G, gitu ya Pak ya. Maka kita bersama di sini saling berbagi. Mungkin ada masukan dari Pak Tuah Carolina, Ibu Tuah Carolina, Pak? Boleh sedikit lagi Bu. Oke Maaf, Pak. Ya, Bu. Begini, untuk jaringannya mungkin, apakah jaringan saya yang terganggu Pak? Yang baru mungkin yang diluncurkan Pak Nadi. Halo Bu, sudah jelas Bu? Bentar, jaringannya terganggu Bu. Iya Pak. Sudah jelas Bu? Jelas Pak. Halo. Oke Bu. Mana tahu mau minta masukan dari sekolah yang lain Bu. Kan kurikulum yang kita godok ini adalah kurikulum yang diluncurkan oleh Pak Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem. Di mana kurikulumnya itu setelah kita pelajari mungkin semua sudah tahu ya bahwa nantinya setiap sekolah harus menghasilkan siswa yang berkarakter Pancasila, ya Bu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan budaya setempat, bagaimana kita mengarahkan dokumen kita itu mengadopsi budaya setempat dan nanti akhirnya sehingga dapatlah siswa standar kelulusan kita, siswa lulusan kita yang mempunyai ciri khas, tapi tidak lupa bahwa siswa itu adalah siswa yang berpancasilais. Siapa tahu ada dari teman-teman yang lain, mohon masukannya. Begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Likman. Mungkin ada dari yang lain. Apakah Ibu Tuah Carolina boleh menambahkan? Baik, terima kasih Ibu buat kesempatan yang diberikan. Bisa dengar suara saya Bu? Bisa Bu, bisa jelas. Terima kasih Bu. Saya menambahkan tadi pertanyaan dari Ibu, bagaimana nanti cara kita menerapkan di kurikulum kita Merdeka Belajar seperti yang diinginkan ya kan dalam program organisasi penggerak dan juga Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem bahwa tujuan pendidikan adalah mewujudkan murid yang merdeka belajar. Nah, menurut saya Bu, untuk mewujudkan nanti bagaimana caranya mewujudkan kurikulum yang merdeka belajar, yaitu membuat pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Maksudnya berdiferensiasi begini.
guru pertama harus mengetahui kebutuhan siswa, Bu. Kesiapan belajar siswa dan kebutuhan siswa. Nah, kemudian untuk produk yang kita hasilkan nanti itu sesuai dengan bakat dan minat siswa. Nah, itu juga sesuai dengan portfolio yayasan kita, yaitu bersatu, yaitu bertanggung jawab kan, Bu. Ada salah satu bertanggung jawab yang udah kami buat, Bu, di SMP Santa Maria mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Pertama, guru itu membuat pretest dulu sebelum memulai proses pembelajaran. Guru membuat pretest terlebih dahulu. Setelah itu dipetakanlah, Bu, kesiapan belajar anak sesuai dengan kebutuhannya. Ada anak dia yang memang dia mengerti jawabannya, tapi dia nggak bisa mengkomunikasikannya. Dia nggak bisa mengkomunikasi, tapi dia tahu jawabannya gitu. Nah, di situ kita juga dari pretest itu kita sudah mengetahui bagaimana nalar kritis anak-anak tersebut. Nah, contohnya, Bu, saya membawa pelajaran prakarya ya, Bu, ya, yang sudah saya lakukan. Saya petakan dulu kebutuhan anak. Saya tanya apa hobi anak gitu. Materi kami baru-baru ini, Bu, itu pengolahan bahan dari peternakan dan perikanan. Sesuai juga dengan slogan sekolah kami tadi, Ulaon Pardongan Saripeon. Nah, jadi di adat Batak itu kan, Bu, setiap ada pesta itu kan ada arsik, ada ikan arsik, ada saksang gitu. Nah, jadi kita petakan sesuai dengan kebutuhan anak gitu, sesuai dengan hobi anak gitu. Kira-kira siapalah di sini yang suka makan arsik? Siapalah di sini yang suka makan saksang gitu. Nah, jadi nanti untuk tugas prakteknya, kita tugaskan anak itu sesuai dengan hobi mereka. Nah, itulah maksud saya, menurut saya, Bu, melakukan merdeka belajar. Tapi kalau misalnya guru menugaskan satu tugas aja kepada anak, kita membuat arsik, kita membuat saksang gitu kan, ada anak dia yang nggak suka dia seperti itu, berarti dia nggak mengalami merdeka belajar dalam hal itu, Bu, karena gurunya memfokuskan dia kepada satu tugas saja. Tapi kita tanya dulu apa kebutuhan anak, apa juga hobi anak gitu. Jadi kita menugaskan tugas kepada anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka atau sesuai dengan hobi mereka, sehingga mereka merasa merdeka belajar gitu. Nah, sehingga saat disuruh anak memaparkan ke depan, presentasikan tugas yang udah mereka buat tadi, mereka bisa gitu. Nah, kemarin ada di 9D kan, Bu, dia namanya si Arif, nggak pernah dia dari kelas 7 saya ajar, nggak pernah dia tampil ke depan. Tapi setelah dibikin diferensiasi belajar tadi, dia suka arsik, tapi dia nggak suka saksang. Saya tugaskan dia bikin arsik. Saya suruh dia presentasikan ke depan, coba terangkan nak bagaimana langkah-langkah buat arsik, apa saja alat dan bahannya, dia bisa menjelaskannya. Karena itu udah memang udah bakat dia, kesukaan dia, kegemaran dia. Nah, sehingga di situ anak sudah dituntun untuk bertanggung jawab. Salah satu kan, Bu, filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara itu kan, kita kan sebagai guru itu kan sebagai petaninya, murid itu sebagai benihnya. Kita nggak bisa paksa anak yang benihnya padi menjadi jagung. Jadi si anak yang A, ya memang benihnya dia suka masak arsik, nggak bisa saya paksa anak itu untuk memasak saksang B2, karena memang nggak itu. Jadi kita guru tugas kita hanya menebalkan kodrat yang ada pada anak, seperti filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Demikianlah menurut saya, Ibu. Kalau ada salah kurangnya boleh diperjelas lagi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Kita di sini bukan mencari yang kurang atau yang lebih, kita saling berbagi, Ibu. Pengetahuan Ibu mungkin boleh kami pakai dan kami terapkan di tempat kami masing-masing. Mungkin dari suster Bapak Ibu yang lain ada memberi masukan atau penguatan-penguatan untuk kita dalam penanaman core value di sekolah kita masing-masing. Mungkin Ibu Elizabeth Hutagao.
Baik. Belum lapor apa? Baik, terima kasih. Apakah sudah bisa mendengarkan suara saya? Sudah, Bu. Oke, kalau masukan dari saya, sebenarnya kita sama-sama belajar untuk menggali core value ini dan kita mencari ciri dari sekolah kita masing-masing. Sama seperti jajanan pasar, yang mana yang menu yang paling disukai oleh masyarakat itu yang kita buat supaya sekolah kita punya nilai jual. Mungkin seperti yang dijelaskan oleh suster tadi, bahwa kami juga sedang berjuang untuk menggali nilai-nilai yang ada di sekolah kami. Mungkin kita satu yayasan Santo Yosef bisa berpatokan pada nilai keutamaan itu, yaitu bersatu. Tinggal bagaimana kita meracik itu sehingga di Cinta Rakyat 1 seperti apa yang beriman itu, di Cinta Rakyat 2 seperti apa yang beriman itu, di Cinta Rakyat 3 seperti apa, dan lain sebagainya. Maka Pak Likman tadi saya mendengar kita mungkin kekhawatiran kita sama sebagai bagian kurikulum, tetapi yang Bapak maksudkan format, kita tidak perlu format, kita bebas berkreasi seperti yang dikatakan oleh Pak Heribertus itu, narasumber kita. Ya kalau memang kita mau minta format, ngapain pertemuan ini diadakan seperti itu kan. Jadi tugas kita adalah kita gali dulu ide-ide itu, lalu dari sudut pandang mana yang mau kita buat, nilai keutamaan kita sinkronkan, irisannya itu mungkin yang perlu kita ambil. Jadi kita jangan berpatokan pada format, pada segala macamnya. Ya apa yang bisa kita buat sesuai dengan penugasan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita kepada kita. Begitu mungkin Ibu Pita. Ya kita sedang berjuang, semua kita sedang berjuang bagaimana kita untuk hasilkan kurikulum yang benar-benar siap pakai untuk 2022-2023 supaya kita punya rasa sendiri, ya rasa sendiri yang bisa dicari orang, bagaimana orang bisa mencicipinya dengan baik dan punya rasa tersendiri sehingga sekolah kita punya nilai jual. Mungkin itu tujuan daripada kurikulum berbasis budaya ini, sehingga kita bisa memunculkan ciri khas dari setiap daerah masing-masing. Mungkin itu saja Bu Pita. Terima kasih Bu Elizabeth atas masukannya. Nah sekarang saya ingin mencoba dari SMP Cinta Rakyat 2, mungkin sejauh apa sudah usaha yang diperbuat dalam menentukan core value-nya, budaya, menanamkan budaya-budaya yang ada di Sekolah SMP Cinta Rakyat 2. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Pita untuk kesempatan ini ya. Sangat bagus memang ya kita mengikuti pertemuan ini, fokus group discussion seperti di SMP Cinta Rakyat 1 tadi, Delihan Natuli ya Bu ya. Ya kan? Iya Pak ya. Coba hula-hula elek marboru manat mardongan tubuh. Dan juga di tempat Ibu Isda tadi di Tarutung yaitu ijuk di para-para, hotang di perlebihan, nabisuk na punahata, nao tutu panggadisan. Semua enak-enak didengar. Dan di Cinta Rakyat 3 tadi, Pak Jos. Ya. Pak Jos. Iya Ibu Pita. Ibu Rizda Pak. Edit, Naoto Toka tu Panggadisan. Ada yang saya tahu Naoto tu Panggadisan Ibu. Ijuk di para-para. Hotang di Parlabian. Nabisuk na punahata. Naoto Toka. Ada tokanya ya. Panggadisan.
Oke, thank you. Ya. Jadi Bagus, mendidik ya. orang pintar, jangan membodoh-bodohi orang bodoh. Iya, bagus. Oke, ya, ralat. Oke, thank you Rizda. Ya, dari SMP Swasta Budi Dharma Baligi tadi ya, Frater Bernard juga sudah. Dari yaitu Patin Hangoluan, Tois Hamagoan. Dan dari SMP Cinta Rakyat 2 Ibu Pita dan Bapak Ibu, Suster, kami mencoba membuat Hamoraun Hasangapon Hagabion. Hamoraun Hasangapon Hagabion. Jadi ini kita godok dengan tim pengembang kurikulum. Kita berusaha membuatnya supaya jadi nanti di tahun 2022, 2023. Kira-kira demikian ya Ibu Pita ya. Ya, Pak. Jadi kita berupaya melaksanakan membuat nilai jual kita supaya ada kesan tersendiri. Apa produk yang dihasilkan di SMP itu dan merupakan nilai plus. Semoga apa yang akan kita laksanakan terlaksana dengan baik dan Merdeka Belajar Kemajuan Pendidikan di unit kita, terutama setelah terbentuknya POP ini semakin mantap. Itu yang bisa saya sebutkan Ibu Pita. Terima kasih. Tapi Pak, sedikit, nggak apa-apa ya Pak, kita sharing-sharing kan Pak? Iya. Kira-kira Hamoraun Hasangapon Hagabeon yang bagaimana lah ini Pak? Karena kalau yang saya tahu Hamoraun kekayaan, itu ya, Pak. Hasangapon sangap. Baru tanya Hasangapon. Kurang tahu saya untuk yang Hasangapon. Kira-kira bagaimana lah direncanakan? Hamora, iya. Siswa Kira-kira kita gitu, seperti. Pak. Terima kasih Bu. Hamoraun itu kita usahakan anak-anak didik kita kaya akan nilai-nilai moral kebaikan itu. Dan Hasangapon mereka berusaha melakukan berperilaku yang baik. Sebagai buruh Batak haruslah menjadi murni raja. Sebagai putra harus sebagai raja. Kira-kira seperti itu Bu Tita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi saya membayangkan Hasangapon nabohado tahe Hasangapononin narohaku. Terima kasih Pak JR, Pak Jos sudah membuka mungkin wawasan saya sendiri. Memang bahasa ini mungkin sering kita dengar. Saya sendiri mungkin sering saya dengar Hamoraun, Hagabeon, Hasangapon, tapi membayangkannya ke membahas Indonesiakannya langsung dan untuk ke anak-anak baru saya lihat dan mudah-mudahan ini nanti boleh diterapkan di SMP Cinta Rakyat 2 Pak. 2. Sukses untuk SMP Cinta Rakyat 2. Terima kasih Bu. Nah, jika ada masih suster Bapak Ibu untuk hal yang kita sharingkan di pertemuan kita ini? Ibu, baik, Ibu, saya tidak mau bertanya, tetapi saya mau minta seperti ini. Di SMP bagus sih, bagus. Yang tadi itu bagus ya. Hamoraun, Hagabeon, Hasangapon. Lalu yang tadi itu umpamanya anak kokido Hamoraun Diau. Lalu yang apa? Siantar itu kan kita punya budaya yang sama. Orang Batak secara khusus ya. Saya kira di SMP CR3 juga banyak orang Toba. Di SMP CR2 juga banyak orang Toba, kan begitu. Seandainya falsafah yang sama diterapkan di 3 sekolah, apakah itu dimungkinkan? Contoh, bukan kukatakan bahwa Dalihan Natolu itu lebih bagus daripada anak Kokido Hamoraun Diau. Bukan artinya Dalihan Natolu itu lebih bagus daripada Hagabeon, Hasangapon, Hamoraun, begitu ya. Tetapi kalau dari segi yang gampang untuk diterapkan di sekolah, itu saya kira memang Dalihan Natolu. Jadi kalau umpamanya bisa ada kesepakatan bersama antara CR1, CR2, CR3, itu umpamanya menerapkan budaya yang sama
dan KTSP yang sama, apakah itu dimungkinkan? Terima kasih Ibu. Oke, baik Suster. Nantinya mungkin untuk penjelasan lebih jelas saya mungkin akan bertanya untuk hal itu. Tetapi kalau mungkin saya pribadi atau mungkin nanti ditambahkan teman-teman, bisa jadi kita sama budaya yang akan dihidupin. Hanya pastinya cara penanaman di sekolah kita masing-masing pasti ada bedanya sedikit. Pasti ada bedanya yang kita jumpain di anak di SMP Cintarakyat 1 dengan di anak di SMP Cintaraya 2 dengan di SMP Cintara 3. Karena kita satu yayasan di bawah naungan Santo Yosef, memang jika memungkinkan untuk satu budaya yang sama, mungkin akan menjadi ciri khas siswa SMP, siswa yayasan Santo Yosef. Itu mungkin, atau mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain, ya bukan berarti harus yang dari Cintaraya 3. Oke, Suster Maristela. Itulah yang saya usulkan. Ini satu yayasan kan, karena Santo Yosef itu secara keseluruhan berada di Tanah Batak, begitu ya? Di Tanah Batak dari Siantar ke Balige ke Lintong ke Samosir itu budaya yang sama. Apakah dimungkinkan menjadi satu KTSP? Kan begitu Ibu Elizabeth kan? Guru-guru nanti kita kayaknya ini. Sehingga artinya kan kita sudah sungguh memahami apa yang diterangkan oleh narasumber kepada kita. Sehingga dengan cara seperti ini kita akan semakin digampangkan diskusi yang bisa lebih langsung dia. Bagaimana kita buat, kemana arah kita, kan mungkin sehingga ketua yayasan dan fasilitator lebih gampang juga untuk menghimpun kita. Lalu hasil nanti bagaimana itu baru kita diskusikan lagi dengan yayasan Pagudi Luhur. Karena kalau kayak gini kita sangat begitu susah begitu ya. Itu usul. Baik, mungkin masukan dari terima kasih Suster. Nanti kita akan bicarakan kembali. Mungkin ada masukan dari Suster Maristela. Prater. Kalau tadi saya ikuti. Dari saya. Memang sebenarnya kalau menurut saya ya dalam arti itu kesepakatan kita. Memang falsafah orang Batak itu ya memang yang dalihan natolu itu yang sebenarnya. Nah inilah yang menjadi dasarnya sehingga juga misalnya ada anak kokido hamuraun diau, lalu hamuraun hagabeon hasangapon. Ini kan menjadi pengembangan itu untuk orang Batak di di tempat di mana dia tinggal kan seperti itu. Nah lalu kan seperti misalnya di SMP Santo Yosef Lintong Nihuta itu muatan lokal itu kan bahasa daerah dan bahasa daerah itu kan bahasa Batak Toba. Nah jadi kalau saya lihat misalnya di bukunya itu atau apanya itu ya memang yang dalihan natolu ini yang dikembangkan juga di sana. Jadi artinya selalu ada itu bisa dikaitkan ke sana. Jadi kalau misalnya memang bisa kita menjadi satu, itu yang kita buat, saya setuju saja. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Suster Maristela. Memang kalau kita lihat-lihat mulai dari FGD pertama, kita core value-nya hampir rata-rata sama ya, Suster Bapak Ibu ya. Core value-nya kita ambil dari core value Santo Yosef. Kenapa tidak budayanya kita buat juga bersama gitu ya, untuk menggampangkan kita saling berkolaborasi gitu. Tapi mari kita diskusikan kembali bersama bagaimana ini kita buat gitu. Mungkin ada dari Frater Benat Simbolon sepertinya tadi hendak berbicara. Ya Ibu, terima kasih banyak. Saya sangat setuju kalau kita yang berada di daerah mulai dari Siantar sampai Tapanuli ini, resek-resek apa?
jaringan tidak bagus. Saya sangat setuju dengan idenya Suster Vincentia tadi. Memang Suster Finansia. Financia is the best. Suster Financia is the best, seperti itu. Jadi akan adalah jadi kita semua yang berada di daerah Siantar dan Toba ini memiliki satu pola yang seperti itu. Itu jauh lebih bagus saya rasa. Kudung Suster, kapan kita pertemuan? Ya, di Perapat. Agak kuat suaranya. Mendengung Ibu Utagaul. Frater, di Perapat kita. Bergema suaranya, Suster. Tadinya semangat. Iyalah, Suster. Berapa lah kita ini ya? Kita padukan, kita satukan. Iya. Kecuali misalnya yang daerah kisaran apa semua itu kan agak berbeda budayanya kan seperti iya. Sampai ke Nobat. Iya, kenapa kita yang daerah sini kan cepatlah kita kerjakan ini gitu loh. Iya, kita pertemuan kita ya Bu, kapan Bu? Karena sudah nampak gambarannya gitu ya. Sudah jelas semuanya kemana sebenarnya. Sudah nampak kan, dia, gitu. nampak. Iya. Jadi kapan kita pertemuan Bu? Bila, bener sampaikan sama ketua yayasan. Seperti apa ada ketua yayasan? Baik, semangat semua ini. Semangat. Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Instruktur. Dari kita tadi saling berbincang, mungkin ada mari kita samakan gitu ya. Kalau saya nggak salah menangkap, mari kita samakan menyatukan budaya untuk Siantar sampai ke Toba gitu ya. Karena memang mungkin untuk Siantar sampai ke Toba dominan siswa kita adalah dominan Batak Toba. Tetapi kita tidak bisa menyimpulkan sendiri apakah itu diperbolehkan atau tidak. Tapi kalau saya pribadi juga karena core value kita juga sama, satu yaitu bersatu. Ketepatan di sini juga ada ketua yayasan kita, Pastor Crispinus Silalahi. Mungkin kita boleh meminta sedikit masukan dari Pastor Crispinus Silalahi. Setuju Bu, setuju. Silakan Pastor. Silakan Pastor, mungkin bisa memberi masukan untuk kami unit-unit Siantar sampai ke Toba. Oh, oke baik. Kami di sini ada dengan para pengurus yayasan di sini. Mari menyaksikan kalian mendengar. Ya, oke baik. Sebagian kami dengar tadi, kami juga diskusi di sini tentang kalian juga. Ya, sabarnya kami mendengar. Ya, sabar mendengar terus. Iya, sabar seperti Suster. Ya, nama itu. Berisi homding, ya. Oke baik. Seperti nama Suster, sabar si homding. Ya, ya, terima kasih. Aku juga beberapa tadi saya dengar dari diskusinya, saya masuk setengah jalan karena saya tadi juga mengikuti webinarnya SD, ya. Jadi pas jam yang bersamaan saya sudah dengar dari SD tadi ada masih materi mereka kan, ini sekarang diskusi. Nah, yang menarik tadi yang bisa saya ikuti dan didengar juga teman-teman ini, ya, bagaimana mengintegrasikan ya core values kita dengan kurikulumnya. Jadi kalau yang saya ikuti dengan diskusi-diskusi juga untuk kami para pengurus ini, core values kita itu juga ciri khas kita itu bagaimana itu sebagai kurikulum backward design-nya. Jadi sebagai latar belakangnya bisa tertulis, tapi tidak mesti oh ini sekarang bidang matematika ini. Ya. Jadi bagaimanalah terintegrasi dia walaupun tidak ditulis sebagai di RPP, oh ini sekarang saya mata pelajaran beriman, ya, tetapi dalam menyampaikan pembelajaran antara lain, ya, nilai-nilai aspek berimannya itu bagaimana, itu sebagai contoh, dan keuletannya itu bagaimana. Nah, begitu kita buat, tapi mesti kita tuliskan. Entah tinta merah itu dibuat di RPP-nya, nilai-nilai ini harus masuk. Ya,
Jadi write what you do what you write. Nah, sehingga nanti kita lihat di situ, ya. Nah, menarik juga tadi, mungkin sudah sama kalian juga, siapa tahu sudah masuk ya, Ibu Susi tadi itu disebutnya bagaimana kita mengevaluasi itu, apa core values kita itu, mengevaluasi KD-KD kita itu setiap kali selesai. Itu sebenarnya. Jadi Kak, guru itu juga katakan, oh berat sekali tugas kami, setiap kali selesai mengajar kami harus membuat evaluasi. Tapi juga dikatakan itu mesti kita buat minimal sekali seminggu. Evaluasi langsung, assessment. Ya, assessment terhadap siswa untuk melihat apakah siswa ini memahami, menghidupi seperti nilai-nilai yang mau kita tanamkan, ya, baik aspek pengetahuannya dan non pengetahuannya. Itu disebutnya. Maka makin berat memang pekerjaan guru ini, tapi itu pada awal disebutnya itu akan berat. Tapi setelah kita jalankan, apalagi nanti untuk asesmennya bisa gabung dengan berbagai bidang studi yang lain, diintegrasikan. Jadi itu yang bisa, yang hendak saya sampaikan seperti yang tadi, ya, kita tulis, entah itu belum sempurna, tapi bisa kita buat untuk selanjutnya, ya, itu bisa kita evaluasi. Jadi kita tuliskanlah nilai-nilai budaya atau apa yang hendak kita buat, bagaimana mengindik apanya nanti untuk mengevaluasi, misalnya anak kokido hamorau diau, misalnya kan hamun hagabi hasangapon. Nah, dari nilai-nilai budaya kita itu yang hendak dihidupi harus ditulis sedikit demi sedikit. Begitulah dia. Itulah harapan kami, sehingga di dalam kurikulum kita itu, entah kita buat itu hidden kurikulumnya nilai-nilai ini. Nah, begitu. Kalau kita dulu mempelajari backward design itu, desain kurikulum tersembunyi itu, maka ketika kita mengajarkan ini, nilai-nilai ini diharapkan. Nah, itu. Jadi sekali lagi semangat bagi para guru dan pengembang sekolah, kita mulai sedikit demi sedikit untuk mewujudkan yang terbaik. Begitu para kepala sekolah dan pengembang sekolah. Dan kita pendamping khusus kita Ibu Pita Silalahi, ya, juga mungkin hadir juga di sini dari POP, ya, dari pengundi luhur yang memantau di belakang layar. Seperti saya juga ini memantaunya, ini saya di balik layar. Sekali-sekali saya ikut di grup ini, saya masuk di grup sana, ya. Ada sedikit begini, karena Pastor. Itu juga kewajiban kami. Ya. Ada sedikit begini, Pastor. Mungkin Omanedokna igil-igil. Sedikit tadi masukan-masukan dari sana sini, memungkinkankah kalau unsur budaya yang ditanamkan di sekolah-sekolah kita, di ya paling tidak Siantar sampai ke Toba, satu budaya yang sama? Memungkinkankah kalau satu budaya yang sama ditanamkan, ya contoh di SMP Cintaraya 1, SMP Cintaraya 3, walaupun mungkin nantinya akan ada kekhasan masing-masing sekolah, begitu, Pastor? Oh, ya karena nanti di mana lebih mayoritasnya, mungkin kalau di sini, kalau kita katakan nanti di Siantar lah, wilayah Siantar kan, apa yang kekhasannya, budayanya mungkin sudah budaya kota,
ya. Nanti pada paling-paling sharing lah mungkin. Sharing nanti, oh kami ketika kami buat ini, oh ini kami buat untuk mewujudkannya. Dan ini hasil evaluasi kami. Sharing lah nanti kita ketika misalnya kita suatu saat bertemu, lalu bagaimana ditoba? Apa nanti misalnya kan di Balige misalnya, ya. Jadi apa yang lebih kekhasannya itu, nah, mungkin tidak bisa karena budaya mungkin kan tekanannya. Nah, tapi kalau sudah kita tuliskan, SMP Cinta Rakyat menuliskannya, oh ini kami tuliskan, ini langkah-langkahnya kami buat, ini pengevaluasian kami, bisa kita bagikan, nanti mereka mengadaptasinya. Nah, begitu yang kalau menurut saya, karena budaya itu ada kekhasannya, tekanannya sendiri. Begitu apa pendapat saya, Bu. Tapi bisa nanti pokoknya masing-masing kita seperti tadi kita tuliskan. Nanti kita bagikan apa yang kita tuliskan itu kepada mereka. Nanti masing-masing mengadopsi. Mungkin yang prinsip-prinsip dasar mungkin bisa kita buat sama-sama, kan? Ya, tapi implementasinya masing-masing unit mungkin ada kekhasannya. Ya, itu. Nah, begitu apa saya spontan pendapat saya, Bu Pita. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Sepertinya Pak Frater Bernard mau memberikan masukan. Sepertinya hendak berbicara, saya lihat, Frater. Ya. Saya lihat Pak Hasnor di situ, saya pikir dia juga mau mengatakan sesuatu itu. Pak Hasnor. Baik, Pastor, mengapa tadi kami membuat usul seperti itu, Pastor? Karena kita melihat siswa kita, kebanyakan dari murid kita yang berada di Siantar sampai daerah Toba itu adalah mayoritas Batak Toba. Maka kita berpikir tadi bagaimana kalau kita menyatukan, karena core values-nya juga sama dari yayasan, bagaimana kalau nilai-nilai yang budaya juga kita ambil satu saja, seperti itu, Pastor. Itu maksud kami tadi. Walaupun mungkin cara pengimplementasiannya nanti kita berbeda seperti itu ya, Pastor. Nah, mungkin Pastor mau mengatakan sesuatu. Iya, makanya itu saya bilang tadi, bisa kita tuliskan dulu yang ini bersama. Kalau kita katakan kan, nanti kita misalnya kalau kita membuat, oh untuk SMP di tingkat Yayasan Santo Yosef ini, kalau dari budaya Batak, inilah nilai-nilai yang hendak kita tanamkan. Nanti mungkin kita diskusi langkah-langkah yang mau kita buat untuk implementasinya itu adalah ini. Nanti untuk evaluasinya kita buat ini. Mungkin pengembangannya lagi lebih khusus di masing-masing sekolah itu bisa. Nah, itu boleh-boleh saja saya bilang. Hanya nanti kita hasil yang kita harapkan mungkin tidak sama, tapi berbeda-beda karena cara dan budaya juga berbeda, juga latar belakang tidak persis sama kan, walaupun sama budaya itu kita buat, latar belakang itu ya pengaruhi ya itu. Begitu teman-teman semuanya, pasti bisa kita buat. Iya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Chris. Artinya kan kita tadi mengatakan Dalihan Natolu. Nah, SMP Cinta Rakyat 1 buat dulu oret-oret kira-kira bagaimana itu mau diterapkan. SMP Cinta Rakyat 2 juga seperti itu. Cinta Rakyat 3 juga seperti itu. Lintong Limuta buat seperti itu, Balige buat seperti itu, umpamanya kan. Nah, lalu kemudian kita carilah kapan kita bisa saling menjelaskan. Saya pun menjelaskan kenapa, apa yang melatar belakangi saya membuat itu. Nah, lalu Cinta Rakyat 2 juga berkata seperti itu. Maka mungkin ada yang sama, sama pemikirannya, tetapi mungkin dengan cara seperti ini kita akan lebih diperkaya.
dari cara penerapannya mungkin kepada siswa nanti di lapangan. Setuju sekali dengan apa yang diterangkan oleh Pastor. Jadi kita datang ke kelompok nanti ke diskusi secara langsung, tidak dengan kertas kosong, tetapi dengan kertas yang kita sudah punya ide masing-masing dan ide itu sudah kita tertulis. Tinggal kita pemantapan nanti di dalam diskusi secara langsung. Kan begitu, Pastor? Iya, benar, Sister. Jadi kita tuliskan. Maka seperti di manajemen modern kan, write what you do what you write. Ya. Itu dia, sehingga kita semua sudah ada di tangan kita. Seperti itu juga kemarin kalau diskusi dengan teman-teman kita, narasumber kita itu kan, tuliskan. Jadi jangan hanya ide di awang-awang, tapi kalau sudah dituliskan nanti bisa kita evaluasi, bisa kita sempurnakan, saling melengkapi. Begitu dia. Itulah nanti kurikulum kita, kurikulum Yayasan Santo Yosef misalnya kan. Pas. Ya. Sama Begitu. seperti yang pernah kita buat waktu menggali spiritualitas Santo Yosef. Iya benar, iya. Nah, begitu kita buat. Nanti meruncinglah, mengerucut. Oh ini kita buat. Ya. Ya. Semakin begitu, jelaslah bagi kita. Ya, begitu dulu ya. Kami ada sedikit pertemuan, ada tamu di sini, hendak guru yang mau kami bina. Terima kasih, Kami Pastor. semangati. Ya, Baik, ya. Pastor. Terima kasih, Ya. Pastor. Oke. Terima kasih masukannya, Pastor. Ya. Baik, Suster, Frater, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Instruktur. Kita sudah semakin disegarkan oleh Pastor, Ketua Yayasan kita. Mungkin dari antara kita mungkin masih banyak masukan-masukan yang baik yang mau disampaikan. Sebelum mungkin saya serahkan ke Ibu Rina, barangkali Pak Adinya tadi sepertinya permisi untuk mengajar. Karena kadang-kala begini kan Bapak Ibu, kalau kita diskusi begini, kadang, aduh tadi kok nggak aku bilang ya, gitu. Nanti takutnya udah selesai baru jadi terbayang-bayang, dan boy mode menunggu dari. Oke, Bapak kembali ke Bapak Likman Haryanja. Ya, baik, terima kasih Bu. Cek sound Bu. Ya, bisa Pak. Aku juga jadi nggak bisa nanti tidur karena suster dari CR, Suster Guru Siombing ya. Orang rumah juga Guru Siombing, Suster. Nomor 17. Harus Pak. Jadi Nomor begini. 3. Jadi begini, Suster. Nomor 10 itu, Suster. Kakak bebau. Oh, nantilah itu ya, Suster ya. Kita diskusi dulu. Kan Suster tadi mengadopsi core value Suster Dalian Natolu. Ya. Mau diarahkan lagi supaya sama kita, begitu. Paling sedikit yang disiantar dengan toba, begitu kan, Suster ya? Kalau mau. Iya. Kalau mau kan? Enggak paksaan Pak, enggak paksaan. Dibalikin mereka dapat dengan nori. Suster, begini. Konsep dari Natolu di dalam struktur adat istiadat suku Batak itu sangat dalam artinya. Kalau salah, jangan terus tahu ya, Suster ya, hanya diskusi kita. Bukan hanya sebatas sebamar hula-hula, elek merboru, manat merdongan tubuh. Jadi konsep-konsep keciri khasan yang kami buat itu dari sekolah-sekolah, baik dari Institut tadi Pak Silalahi, ini saya kenal juga dengan saya ini, konsep-konsep itu sudah menjadi bagian dari Dalihan Natolu. Tapi kalau bagian Natolu itu, Suster, sangat dalam artinya. Siapa tahu nanti ditanya, sudah kita buat misalnya core value kita Dalihan Natolu, karena di Toba ini sangat kritis orang tua, Suster. Kita masukkan itu nanti di core value, bisa enggak Bapak jelaskan Dalihan Natolu? Sangat dalam artinya itu, Suster. Bukan hanya sebatas sebamar hula-hula, elek merboru, manat merdongan tubuh. Bukan hanya sebatas di situ itu sangat dalam. Sampai nanti ke perjabaran, sampai nanti ke pembagian harta warisan, pokoknya semua udah mencakup, Suster. Jadi kalau kita ambil yang sangat luas,
Kalau kita ambil nanti yang sangat luas kita masukkan di core value kita, ya sampai kapan kita program kita selesai? Tapi kalau diambil hanya spesifik saja, contohnya patun hanguluan tuh sama gon itu juga udah masuk dalian na tolu. Anak kokido hamoraun dia udah masuk dalian na tolu. Begitu suster. Jadi nanti jangan kita ajukan ini draft ini judul ini, padahal nanti setelah dibahas, itu sangat dalam artinya suster. Kalau saya tanya nanti misalnya jabarnya hula-hula, jabarnya boru, sampai ke keturunan ketiga misalnya, bagaimana itu dijabarkan? Maaf ya, kita hanya sharing. Itulah, tapi memang kalau itu masuk ke dalam adat memang seperti itu Pak. Tapi kan kalau itu makanya ada yang kita pembatasan. Apa mau kita terapkan dengan cara seperti itu di unit sekolah kita? Jadi artinya kita hanya mengambil tidak langsung ke peradatan. Kalau sampai ke peradatan ya iko saha mahu pamuli boru. Kan? Itulah konsepnya yang suster. Itulah artinya, tapi dalam hidup sehari-hari kan itu bisa diterapkan tanpa kita dengan sampai pambuli boru. Begini suster ya, ada saya lihat pernah sekolah membuat konsep itu sampai kepada marhata itu dijelaskan ke anaknya supaya mengerti apa itu konsepnya dari Pak Likman, itu belum ada persetujuan Pak bahwa itu harus dalilnya tolong kita kesepakati. Itu hanya masukan saja Pak. Nah, tidak usah perlu dibahas dulu itu Pak. Belum ada kesepakatan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Didiskusikan nanti kalau sudah disepakati Pak. Kalau sudah disepakati baru diskusi. Iya Pak. Supaya kita agak apa sedikit kan diskusi ini supaya hangat gitulah di samping kita punya tujuan yang sama, kita menggali sedikit misalnya masukan-masukan dari teman-teman kita sehingga apa yang kita miliki itu nanti menjadi lebih kaya. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Bu Silalahi. Baik Pak Likman, terima kasih. Kita di sini kan sharing ya Bapak Ibu ya. Memang kalau dikaji sampai ke paradatannya mungkin memang jauh. Tapi di awal juga mungkin kalau seperti mungkin kami di SMP Cinta Rakyat 1, kita langsung buat batasan. Sebatas apalah yang hula-hula ini, sebatas apalah yang boru ini, sebatas yang bagaimana lah untuk dongat tubuh. Nah, kalau sebenarnya kita bayangkan, kalau saya pribadi sih sangat setuju dengan, bukan berarti karena milik sekolah, kami bayangkan itu mau kami tanamkan di sekolah kami, jadi saya menyetujuin, kita jauh memandang kalau anak-anak bisa menghormati orang yang lebih tua, siapapun itu. Entah siapapun yang datang ke sekolah, mau orang tua kah, mau siapapun. Kalau dia sudah terbiasa menghormati orang yang lebih tua, menghormati tamu, mungkin di luar atau khususnya di keluarga kita masing-masing dia juga akan memakai budaya itu. Nah, kemudian yang mardonga tubuh kan saling menghargai. Di rumah adanya abangnya, adanya ibotonya. Nah, salinglah. Akhirnya dia tahu, oh, tuito kosongono do HP. Oh, sama abangku begini. Nah, kalau kita bawakan dia ke karakter Pancasilanya itu kan kebinekaan ya, keberagaman kan, itu kebinekaan. Jadi ya saya pribadi sangat setuju, walaupun ya seperti tadi kita batasi lah unang sahat ku perjebaran kan, nggak nyampe lah ke perjebaran karena anak-anak pun tidak mengerti, dia hanya mengerti itu daging. Saya pribadi pun mungkin tidak mengerti perjambaran itu bagaimana apa, tapi kita sederhanakan di sekolah kita masing-masing. Kita sederhanakan. Kalaupun seperti tadi kata pastor, mungkin itu sama, tapi cara penanamannya pasti ada bedanya. Padinya di Siantar, padi juga di Ledong. Tapi mungkin cara memupuknya, cara memberi vitamin apanya semuanya mungkin ada perbedaannya. Mungkin itu dari saya, Pak Likman. Bu, seandainya misalnya kalau ditanya siswa,
Pak, ini ada visi dan misi kita, konsep Dalihan Natulu. Tanyalah misalnya, apa itu sih Pak artinya sebab marhula-hula, elek marburu, manat mardongat tubuh. Begitu Bu. Apakah kita mampu menjelaskan arti Dalihan Natulu itu sedetail mungkin? Karena namanya siswa Bu, kalau ditanya ya kita harus bisa memberi masukan yang jelas. Baik Pak, seperti kalau kita mungkin membuat sebuah karya ilmiah atau menyusun skripsi, pasti kita langsung ada batasan gitu ya Pak ya. Kita buat batasannya supaya tidak melenceng kemana-mana. Nah contoh untuk Dalihan Natulu ini yang menanya kita kan siswa, kan gitu ya. Yang menanya kita kan anak. Mungkin kalau orang tua yang mungkin Raja Parhata menanya ke kita bagaimana Dalihan Natulu itu, mungkin kita jelaskan sampai ke ruhut-ruhut pembagian ini itunya seperti yang Bapak katakan tadi, sampai ke pembagian harta, sampai ke pembagian gonogini semuanya. Tapi karena ini masih di ruang lingkup mungkin pendidikan sekolah menengah, mungkin kita batasi untuk penjelasannya. Nah, kalau Soba Marhula-hula itu karena begini tuh, menghargai orang yang lebih tua, ini itu. Nggak sampai ke adatnya, gitu ya, menurut saya. Mungkin menurut Bapak Ibu yang lain nanti bisa menambahin. Menurut saya ya Bapak Ibu ya. Karena seperti tadi yang dikatakan Suster Penancia, kami memberi tugas ke anak-anak, akan diberikan tugas ke anak-anak untuk menggali, mencari sendiri. Bagaimana Dalihan Natulu itu, mungkin dari orang tua, bisa jadi dari internet gitu ya. Mungkin kan batasannya nanti pasti mereka punya versi cerita yang lain-lain gitu ya. Lain dalam arti kata mungkin orang tuanya ada yang menceritakan sampai ke hal adatnya, ada yang menceritakan sampai jauh ke dalam. Nah, setelah nanti saya bayangkan semua anak dapat menggali bagaimana Dalihan Natulu itu, kita satukanlah persepsi di sekolah kita masing-masing. Nah, baik, seluruhnya sudah mendapat itu bagaimana Dalihan Natulu. Nah, Dalihan Natulu di sekolah kita batasi hanya sampai di sini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya tangkap, tapi mungkin boleh juga kalau perlu ditanggapin, kalau ada tanggapan, kalau tidak saya akan mengembalikan ke Ibu Rina. Masih ada Bapak Ibu yang mau menanggapi? Dari Ibu Rizda mungkin? Dari Ibu Rizda? Silakan Ibu Rizda. Ibu Rizda. Terima kasih Ibu Rina, Ibu Tita. Saya hanya memberikan sedikit wejangan. Sama halnya ketika saya guru, saya pernah mengajar di SD. Saya sekarang di SMP. Dulu saya pernah mengimpalen ibu guru kartus di SMA. Jadi saya masuk ke SMA. Nah, topiknya ciri-ciri makhluk hidup. Karena bidang biologi, IPA. Di SD, ciri-ciri makhluk hidup hanya 4 yang diajarkan. Di SMP, ciri makhluk hidup 7. Di SMA, 11. Perkembangan ilmu sesuai dengan golden, sesuai umur daya serap siswa. Nah, apa yang hubungannya dengan yang kita bahas Dalihan Natulu? Kalau seandainya Dalihan Natulu atau seandainya anak Kokido Hamoraundiau semuanya luas, namun kita sebagai pemangku kepentingan sekolah harus bisa membuat batasan di golden mana dia, maka arahnya kemana. Belum Dalihan Natulu jadi fokus. Bisa saja anak Kokido Hamoraun, entah apapun. Semua kalau dibahas luas, pasti luas. Tapi kalau dibuat batasan, ada titik awal dan titik akhirnya. Jadi kita nggak perlu membahas terlalu jauh, tapi kita harus bisa menempatkan pola yang kita bawakan sesuai dengan usia anak yang kita mau bimbing. Terima kasih, hanya itu saja. Baik, terima kasih. Ibu Rina.
Terima kasih Bu Risda, semakin memperjelas mungkin untuk kita semua. Baiklah, mungkin tidak ada lagi yang memberikan. Oh, Ibu Elizabeth Gultom, silakan Ibu. Iya. Baik, terima kasih. Apapun ceritanya ini budaya, tidak terlepas dari tokoh-tokoh adat. Ya, ada pernah kejadian menggunakan istilahnya moto atau apa segala budaya. Nah, kena tegur oleh tokoh-tokoh budaya. Nah, jadi di sini kita supaya lebih paham, mari kita juga nanti mendatangkan tokoh-tokoh budaya yang paham tentang ya budaya-budaya ini. Mau Daliana Tolu, mau anak koki Hamorondia dan lain segala macamnya. Sampai di mana batasan penggunaan ini nanti supaya kita jangan tercela atau kena ya istilahnya kena tegur lah. Ya, karena kita nggak terlepas ya dari tokoh-tokoh agama, budaya dan semacamnya. Itu pertama. Nah, jadi kalau sudah kita berbicara dengan pengetua-pengetua tersebut, kita bisa berjalan, gerakannya kemana. Nah, yang ketiga, memang harus kita tanamkan ini di sekolah kita. Tak mungkinlah budaya orang sana kita tanamkan di sini, sementara budaya kita belum dikembangkan. Nah, memang kita pelajari semua dalam arti ya, untuk luasnya. Jadi mari kita nanti ya saling berinteraksi lah menyampaikan ini. Siapa tahu Raja Perhata di Dolok Sanggul, di Tarutung segala macamnya bisa memadukan lewat pembicaraan kita, lewat bagian kurung atau yang dituakan di sekolah kita. Nah, kita samakan nanti persepsi dan dituliskan lah. Nah, ya kita tuliskan nanti. Baik nanti memang istilah-istilah upasa-upasa itu nanti akan beredar. Ini memang salah satu daya tarik nanti, ya. Nah, walaupun memang kita sudah budayakan sedikit-sedikit ini di sekolah kita untuk memancing minat mendaftar ke sekolah. Mas seperti saya memang itu sudah lama saya budayakan, 25 tahun saya mengajar di situ, itu hobi saya, ya. Margondang, manortor, pembuka segala macamnya tentang itu anak kokiyo Hamorondia. Tapi untuk seberluasnya memang sampai sebatas itu. Nah, saya nggak mau tambahin segala macam, takut saya nanti ada kena tegurnya. Pokoknya saya pasang musik, ya saya bina anak-anak sampai menjadi kebanggaan kedua belah pihak atau semua pihak. Baik itu sekolah, orang tua, masyarakat. Itu batas kemampuan kami untuk membina menjadi anak koki Hamorondia dengan musik-musik dan lain segala macamnya. Dan terakhir, saya bangga dan senang sama nanti persepsi kita menuangkan budaya-budaya ini dalam kurikulum. Kalau memang 1-2 orang ini jujur sajalah ya, pasti kita akan mentok. Tapi kalau banyak ide, pemikiran, dan pengalaman-pengalaman di lapangan, kita taruh titik temu satu. Ya, pasti nggak keberatan yayasan ataupun pengudi luhur atau penyandang dana segala macamnya. Ini apa ceritanya? Wajib kita ketemu untuk menyamakan persepsi, tujuan, visi dan misi, dan mengembangkan budaya-budaya tersebut. Itu saja masukan. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Elizabeth, semakin lagi disegarkan ya. Mungkin begitu saja, tetapi seperti yang ditekankan Pastor, Ketua Yayasan kita, dan para narasumber kita dalam FGD pertama, seberapa hebat pun ide-ide kita, jika kita tidak tuangkan, dia bisa hanya mengalir seperti itu saja. Mari kita tuangkan segala ide-ide rencana baik kita menjadi sebuah dokumen kurikulum, dan semoga bisa kita hidupin di sekolah kita masing-masing. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pertemuan ini saya kembalikan ke Ibu Rina. Baik, terima kasih Ibu Pita sudah membawakan acara coaching klinik pada hari ini dengan seru. Tadi saya mengikuti dari awal sampai dengan akhir ini. Saya bisa merasakan nih semangat Bapak Ibu Kepala Sekolah Suster, Pastor, ya bahkan sampai Pastor Yayasan juga ikut berkomentar tadi. Sungguh luar biasa bahwa kegiatan kita ini didukung oleh semua pihak. Nah, di sini mungkin saya juga menambahkan apa yang tadi dikatakan oleh Bu Pita, bahwa kita ini memang memiliki kesamaan, namun jangan
lupa bahwa kita di sini dengan sekolah kita masing-masing juga memiliki ciri khas tersendiri. Jadi sama seperti kita yang sesama suku Batak misalkan. Nah, tiap-tiap individunya pasti memiliki ciri tersendiri. Ya, walaupun kita juga sama-sama membawa nilai-nilai suku kita. Sama seperti saya di sini dengan teman-teman sama-sama suku Jawa, tetapi kami memiliki juga ciri khas masing-masing yang membedakan saya dengan Pak Adi atau Pak Adi dengan Pak Heri dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita angkat menjadi ciri sekolah kita supaya lebih dikenal di masyarakat. Harapan kita itu kan kalau misalkan masyarakat melihat siswa kita, lalu mereka bisa mengatakan, oh, itu kalau yang memiliki ciri seperti itu pasti siswa dari SMPA. Yang memiliki ciri khas seperti ini pasti siswa dari SMPB. Nah, harapan kita seperti itu. Sekolah kita, sekolah Katolik ini semakin maju dan semakin dikenal luas dan dapat diterima di masyarakat. Ini saja dari saya. Mungkin nanti Bapak Ibu pastor frater di sini sama seperti yang tadi sudah disepakati bisa bertemu langsung atau mungkin bisa sharing-sharing melalui grup WA bersama dengan Ibu Pita Silalahi. Mungkin sudah memiliki kontak Ibu Pita semua ya. Jadi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami lalu ingin peneguhan, bisa menghubungi ke Bu Pita, kemudian nanti Ibu Pita bisa mengkomunikasikannya dengan para narasumber kami. Begitu dari saya. Terima kasih atas semangat yang luar biasa ini. Mari kita wujudkan generasi muda yang berkekuatan hebat, generasi Pancasila ini ya, seperti yang kita harapkan selama ini. Kita mulai dari sini, dari diri kita, dari sekolah kita. Terima kasih untuk hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita, kami mohon kepada Ibu Rizda untuk memimpin doa penutup, Ibu. Baik, silakan Ibu Rizda. Menutup perjumpaan kita hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, yang penuh kasih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di forum kami hari ini. Banyak hal yang kami ketahui dan untuk kami laksanakan di sekolah kami. Apapun yang sudah kami terima, kiranya bisa kami implementasikan di sekolah kami, Tuhan. Semakin Engkau berikan kecerdasan buat kami di grup ini untuk menerapkannya di sekolah masing-masing. Kami berdoa buat narasumber dan fasilitator yang telah dibekali dan teristimewa kepada pengurus yayasan kami yang sudah memfasilitasi kami dalam kegiatan ini, beri kesehatan, kekuatan, dan bijaksana untuk membina kami senantiasa. Semua kami serahkan aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah ya Tuhan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rizda. Pastor, Santo Suster, Yosef, Bapak doakanlah Ibu. kami. Nanti kita akan berjumpa kembali dalam FGD tahap 2 yang akan membahas tentang pengaplikasian nilai-nilai atau core value yang sudah kita temukan ke dalam pengembangan kurikulum. Ya, jadi itu adalah agenda kita di FGD tahap 2 nanti. Yang pertama nanti akan bersama dengan narasumber kita, Bapak Hendi, Bapak Heri, dan Bruder Warto. Kemudian nanti Ibu Pita akan berperan sebagai moderator. Lalu untuk coaching kliniknya sama seperti ini, nanti Bu Pita akan berperan sebagai coaching. Begitu untuk FGD, gambaran FGD tahap 2. Jadi untuk ini kami harapkan Pastor Frater, Bapak Ibu bisa mempersiapkan terkait dengan naskah akademik yang kemarin diminta oleh
Pak Heri, Bro Darwarto, dan Pak Hendi ya dalam menuangkan ide, gagasan-gagasan, dan nilai-nilai kekasan sekolah kita masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk perjumpaan yang menyenangkan pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Rina. Terima kasih Suster, Bapak Ibu, Frater. Kita home around dia. Ayo sama-sama kita menyanyi. Silakan ini berkaraoke ini. Ini karaoke. Tumpah redang edangan. Tunggu bang ini mau PS. Ayo Pak JR. Ayo. Arah sudah nage tidak dan jadi halangan.